Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina syafi'ina Muhammadin abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Pada sore hari ini kita akan bahas kelanjutan dari bagaimana Nabi berdakwah dan bagaimana penentangan kaum kafir Quraisy terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedengaran? Suara saya kedengaran? Bagaimana para sahabat ketika disiksa, ada yang ditarik kuda, ada yang dibakar, ada yang diusir sama ibunya, maka Nabi Muhammad membentuk strategi dakwah. Yang pertama, strategi beliau adalah perlu membangun markas atau pusat kegiatan di rumahnya Al-Arqam ibnu Abi Al-Arqam sebagai pusat kegiatan Islam. Jadi ini yang dinamakan dengan kantor sekretariat Lajnah Lembaga Dakwah Islam. Jadi Islam juga perlu kantor sekretariat. Pada zaman Rasulullah membangun atau membuat strategi dakwahnya di rumahnya Al-Arqam ibnu Abi Al-Arqam sebagai pusat kegiatan. Yang kedua, setelah melalui siksaan-siksaan yang sangat berat dari kaum kafir Quraisy, ada yang memilih untuk mencari peluang baru, yaitu sebagian dari sahabat mengungsi ke Habasyah, ke Ethiopia. Jadi yang pertama membangun sekretariat, dan yang kedua berhijrah mengungsi ke Habasyah, ke Ethiopia. Umur Nabi 45 tahun, bulan Rajab tahun ke-5 Nabian. Hijrah pertama yang dilakukan oleh 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Ketuanya adalah Utsman bin Affan dan istrinya bernama Ruqayyah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah itu menantunya Abu Jahal. Setelah ketahuan Rasulullah bahwasanya membawa agama Islam, lalu Abu Jahal menyuruh anaknya untuk mentolak Ruqayyah. Ruqayyah itu putri Rasulullah, lalu dinikahilah Ruqayyah oleh Utsman bin Affan. Karena siksaan demi siksaan oleh kaum kafir Quraisy yang diberikan kepada umat Islam, mereka hijrah. Makanya ada ayat yang mengatakan, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas, maka berhijrahlah. Dagang, hijrah. Dakwah, hijrah. Semuanya perlu hijrah. Rombongan kedua, hijrah ke Habasyah, yang dilakukan oleh 83 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Jadi yang pertama 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, dan yang kedua 83 orang laki-laki dengan 19 orang perempuan. Jadi hijrah ke Ethiopia ini dilakukan dengan 2 fase. Yang pertama dan yang kedua. Mereka hijrah dari Mekah ke bawah Yaman, lalu ke Laut Merah, lalu ke Djibouti, ke Ethiopia. Kalau dari atas, dari Mekah, Yordania, Laut Merah, ke Mesir, 2 hari 2 malam. Tapi pada saat itu sahabat menaiki unta berbulan-bulan, mereka hijrah. Dari saking dahsyatnya siksaan kaum kafir Quraisy, mereka sampai mengejar orang-orang Islam yang hijrah ke Ethiopia yang dipimpin oleh Amr ibn Ash dan Abdullah ibn Abi Riba'ah. Amr bin Ash itu sahabat Ustaz. Kenapa kok masih menentang terhadap orang-orang Islam? Mereka mengejar orang-orang Islam karena ini masih part pertama.
Amr bin Al-As belum masuk Islam. Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah mengejar dan menghasut Raja Najasyi. Pada saat itu Raja Ethiopia itu dipimpin oleh Raja Najasyi, raja yang bijaksana. Amr bin Al-As mengatakan bahwasanya, wahai Raja Najasyi, ketika ada orang yang berhijrah ke negaramu, ada sekelompok orang, mereka dari golongan orang-orang Islam, maka jangan kau percaya. Sesungguhnya mereka sesat, mereka membawa ajaran agama yang salah. Namun karena Raja Najasyi ini sangat bijaksana, Raja Najasyi mengatakan dan menanyakan kepada Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini saudaranya Ali bin Abi Thalib. Raja Najasyi bilang, Ja'far, apakah engkau mengetahui tentang Muhammad? Maka Muhammad bagaimana sikapnya? Bagaimana sifatnya? Apakah Muhammad mengetahui tentang Yesus? Kata Raja Najasyi. Karena pada waktu saat itu Raja Najasyi agamanya adalah Kristen Ortodoks. Jadi murni agama Kristen. Ja'far menjawab dengan sebuah ayat. Ayat Kaf ha ya ain shad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Inilah ayat yang terdapat dalam Al-Quran surat Maryam. Menangislah Raja Najasyi dan pendetanya lalu memeluk Islam. Ketika Raja Najasyi wafat, Nabi sholat jenazah, dan inilah dimana dalil sholat gaib. Raja Najasyi jauh di Ethiopia, sedangkan Nabi Muhammad di Mekah. Tapi Nabi Muhammad melaksanakan sholat jenazah ketika Raja Najasyi wafat di Ethiopia. Jenazahnya tidak ada di Mekah, namun Nabi tetap sholat jenazah. Ini yang dinamakan asal muasalnya sholat gaib, di mana jenazahnya jauh tapi kita tetap melakukan sholat mayit atau sholat jenazah. Dalil pertama kali boleh melakukan sholat gaib. Umur 46 tahun, setelah melakukan penyiksaan bertubi-tubi, maka umur 46 tahun Nabi di situ terdapat secercah cahaya. Pada waktu Nabi naik ke Bukit Sofa, Nabi dipukul oleh Abu Jahal. Hamzah pun tidak terima karena ini adalah ponakan saya. Ini anak dari kakak saya Abdullah. Kenapa Abu Jahal memukulnya? Hamzah pun membalas dengan pukulan di kepalanya menggunakan anak panah. Karena Hamzah tak terima ponakannya dipukul oleh Abu Jahal, oleh Umar bin Hisham. Bukan karena agama Islam, tapi karena kesukuan. Pada waktu saat itu Hamzah termotivasi karena suku. Jadi antar suku saling menguatkan, saling membantu. Hamzah pun masuk Islam, Hamzah bin Abi Thalib masuk Islam, dan di bulan Dzulhijjah tahun ke-6 kenabian, Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi ada dua orang yang masuk Islam. Hamzah bin Abdullah yang dijuluki dengan Asadullah. Asadullah artinya singa Allah atau macan Allah. Dan masuk Islamnya Umar bin Khattab pada waktu bulan Dzulhijjah tahun ke-6 kenabian. Karena sebelum masuknya Umar bin Khattab ke Islam, Nabi berdoa,
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam ini. Allahumma a'izzal Islam bi'umarain. Muliakan Islam ini Allah dengan dua Umar. Yang pertama ada Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Umar bin Hisham ini adalah Abu Jahal. Tapi Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Pada waktu masuknya Umar bin Khattab, umat Islam berani membaca Al-Quran di depan Ka'bah, berani melakukan sholat terang-terangan di depan Ka'bah, karena Umar bin Khattab ini terkenal dengan premannya orang-orang Mekah, ketua preman orang Mekah, Umar bin Khattab. Karena pada waktu masa jahiliyah, Umar bin Khattab ini selalu memenangkan juara gulat berturut-turut di pasar Uqaz, tidak pernah terkalahkan juara gulat. Jadi siapa yang melawan Umar, pasti dia akan kalah, pasti dia akan celaka. Abdullah bin Mas'ud berkata, pada waktu masuknya Umar bin Khattab ke Islam, waqala bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, ma kunna naqdiru an nusalliya 'indal Ka'bah hatta aslama Umar. Kami tidak mampu sholat di samping Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Setelah kaum kafir Quraisy bertubi-tubi menyebarkan isu, menyebarkan teror, lalu dilakukanlah cara tawaran damai kepada orang-orang Islam. Bagaimana tawaran tersebut? Dengan sekelompok kaum kafir Quraisy termasuk Umayyah ibn Khalaf, mereka mengajak untuk bergantian menyembah Tuhan mereka. 1 bulan menyembah Tuhan Islam, 1 bulan lagi Muhammad, sembahlah Tuhan kami, sembahlah patung-patung di Ka'bah. Tawaran damai yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka pada saat inilah, pada waktu saat melakukan tawaran saling bergantian menyembah Tuhan, disinilah turun ayat Al-Kafirun yang berbunyi, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Maka aku tidak pernah akan menyembah Tuhan kalian orang kafir, sampai ke ayat lakum dinukum waliyadin. Agama kalian dan agamaku juga agamaku. Jadi kita nafsi-nafsi. Aku tidak akan pernah menyembah agama kamu, dan kamu tidak akan pernah menyembah agamaku. Lalu kafir Quraisy hari demi hari menghasut Abu Thalib, karena Abu Thalib ini adalah kunci atau orang terpandang di kota Mekah. Siksaan bertubi-tubi sampai orang-orang kafir Quraisy hendak membunuh Nabi Muhammad, dan umur 47 tahun ini ada yang namanya embargo, di mana orang-orang kafir Quraisy melakukan perjanjian menulis sebuah kertas yang dimana di dalamnya terletak larangan-larangan tidak boleh melakukan pernikahan dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Jadi tidak boleh ada orang di kota Mekah yang melakukan pernikahan dengan Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim. Tidak boleh ada yang duduk-duduk dengan mereka. Tidak ada yang boleh berbicara dengan mereka. Tidak ada yang boleh jual beli dengan mereka. Jadi kertas ini ditulis lalu ditempelkan di dinding Ka'bah. Kertas ini ditulis oleh Baghdad ibnu Amir ibnu Hisham, penulis kertas embargo.
perjanjian antara larangan-larangan melakukan transaksi dengan orang-orang Islam. Di sini Nabi mengatakan, ya Allah, laknat dia ya Allah. Lumpuhlah tangan si penulis larangan-larangan yang untuk mendekati orang-orang Islam. Namanya Baghid ibnu Amir ibnu Hisham. Disinilah dalil di mana boleh melaknat orang, tapi jangan selalu melaknat orang sembarangan. Pada waktu Nabi bilang ya Allah laknat dia ya Allah, maka lumpuhlah tangan Baghid, penulis kertas embargo perjanjian untuk larangan mendekati orang-orang Islam. Hari demi hari orang kafir Quraisy semakin menjadi semakin melakukan teror kepada Nabi Muhammad. Abu Thalib, serahkan ponakanmu, maka kita akan berimu pemuda yang tampan rupawan dan gagah perkasa, tapi serahkan ponakanmu untuk kita bunuh. Sampai Abu Thalib bilang kepada Nabi Muhammad, Muhammad, jangan engkau tidur di tempat ranjangmu. Abu Thalib menyuruh anaknya Ali bin Abi Thalib dan Ja'far bin Abi Thalib. Nabi Muhammad tidak punya saudara lagi, hanya mempunyai sepupu Ali bin Abi Thalib dan Ja'far bin Abi Thalib. Muhammad, jangan kau tidur di tempat tidurmu, karena takut orang-orang kafir Quraisy pada tengah malam mereka mengirim seorang pemuda untuk membunuhmu. Orang-orang kafir Quraisy selalu melobi Abu Thalib untuk menyerahkan ponakannya, namun Abu Thalib tetap berkukuh untuk mempertahankan ponakannya. Lalu setelah kejadian tersebut terjadilah Amul Huzni, kesedihan yang mendalam. Di tahun Amul Huzni wafatlah seorang yang berpengaruh yang selalu membela Nabi Muhammad dalam berdakwah, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Abu Thalib yang selalu menjaganya dari waktu kecil wafat meninggalkan beliau, dan Siti Khadijah yang menemani Nabi Muhammad 25 tahun juga meninggal, dan Nabi Muhammad pun sedih. Ini yang dinamakan Amul Huzni, dua orang yang tersayang yang selalu membela dakwah Nabi wafat secara bersamaan, makanya disebut dengan Amul Huzni. Dan tapi apa di balik hikmah tersebut? Di balik hikmah tersebut tidak ada yang bisa digantungkan kepada manusia kecuali semua urusan kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza daqat 'alaika dunya qul ya Allah, maka ketika perkara duniamu sempit katakanlah ya Allah, jangan kau bergantung kepada manusia, karena Allah Maha Kuasa, Allah yang mengatur segalanya. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Lanjut dakwah Nabi Muhammad ke Taif, ke negeri Taif, suku Saqif. Negerinya bernama Taif, sukunya bernama Saqif. Mereka mengusir Nabi Muhammad, melempar batu, melempar duri, melempar kotoran kepada Nabi. Dan inilah yang dibuat ceramah oleh Habib Umar saat ini. Habib Umar bin Hafid menangis ketika duduk bersama putranya. Ditanyalah oleh Habib Salim putra beliau, kenapa engkau, wahai ayahandaku, kenapa engkau menangis? Aku menangis bukan karena apa? Karena dulu nenek moyang kita Nabi Muhammad berdakwah dijamu oleh batu, oleh kotoran unta, oleh duri. Tapi sekarang kita berdakwah
dijamu dengan sajian makanan di hadapan kita, dengan minuman yang mewah, dengan hidangan yang begitu indah. Tapi Nabi Muhammad dulu dakwah dihidangkan oleh batu, dihidangkan oleh kotoran unta, oleh duri. Menangis Habib Umar ketika mengatakan bahwasanya Nabi dulu dakwah dihidangkan batu dan kotoran unta, sedangkan sekarang kita dakwah dihidangkan makanan dan minuman yang mewah. Ini salah satu cerita dari putra beliau Habib Salim. Mereka mengusir Nabi, melempari Nabi, maka alis Nabi bercucuran darah, sobek, dilempar oleh kaum Taif. Nabi pun berdoa, ya Allah, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada Engkau aku mengadu kelemahanku ya Allah, wa qillati hailati, dan tidak kemampuanku ya Allah, wa wa'i 'alan nas, sekarang ini aku betul-betul hina di hadapan manusia ya Allah, ya arhamar rahimin, antar rabbil mustad'afin ya Allah, Engkau Rabb tempat mengadu orang-orang yang lemah ya Allah, wa anta rabbi, Engkau lah Tuhanku ya Allah, ila man tajiluni, kemana lagi aku bersandar kalau bukan pada Engkau ya Allah, ila ba'idun yatajahhamuni ya Allah, atau kepada tempat yang jauh ya Allah aku merasa asing ya Allah, amila aduun malak tuni ya Allah, awilam aduun malak tahu amri ya Allah, atau kepada musuhku ya Allah, tak mungkin ya Allah, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali ya Allah, ya Allah seandainya Engkau tidak marah kepadaku ya Allah, dan sisi dunia semuanya marah kepadaku, maka aku tidak akan peduli ya Allah, walakin afiyatuka hiya awsa'u li ya Allah, namun yang aku harapkan ya Allah hanyalah rahmat dan ampunanmu ya Allah, a'udzu binuri wajhika alladzi asyraqat lahu dhulumat, ya Allah aku berlindung dengan cahaya kebesaranmu yang melenyapkan semua kegelapan, wasalaha alaihi amrud dunya wal akhirah min an tunzila bi ghadabuk ya Allah, aw yahillu ala sakhatik lak Allahumma hatta tarda wa la haula wa la quwwata illa billah. Setelah melakukan doa ini, Nabi Muhammad pun mengangkat tangannya, lalu datanglah malakut Jabal, ya ini malaikat yang menjaga semua gunung-gunung di bumi, yang menjaga semua gunung yang ada di dunia. Malaikat tersebut bilang, Muhammad, gunung mana yang akan aku angkat untuk melemparkan ke orang-orang Taif ini? Mereka sudah kurang ajar, mereka melemparimu dengan batu dan kotoran sampai pelipismu meneteskan darah. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika beliau melakukan dakwah sampai meneteskan darah? Jangan wahai malaikat, mungkin anak cucu mereka akan masuk Islam. Maka Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, Allahumma akhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, mereka sesungguhnya tidak tahu ya Allah, maka keluarkanlah dari tulang sulbi mereka anak cucu keturunan yang tidak akan pernah menyekutukan Engkau ya Allah. Keluarkan dari anak cucu mereka orang-orang yang menyembahmu dan tidak akan pernah menyekutukanmu. Meskipun Nabi dakwah dengan bercucuran darah, tapi tetap lisan beliau melakukan doa yang baik, mendoakan orang-orang yang tidak tahu akan ajaran agama Islam. Sampai ayat ini Ustadz Abdul Somad menangis menceritakan bagaimana Nabi dakwah di Taif,
Nabi dakwah dulu ke suku-suku Taif. Jadi mereka itu membentuk kesukuan. Suku-suku di Taif itu banyak. Nabi menghampiri satu suku ke suku yang lain. Jadi di suku di Taif yang satu dilempari batu, pindah ke suku yang lain dilempari kotoran unta, pindah ke suku yang lain dilempari oleh tulang unta sampai sobek. Di sini Ustadz Abdul Somad ceramah tentang dakwah beliau ke Taif sampai menangis meleleh air mata beliau, karena sampai beliau berdoa, ya Allah, kemana aku mengadu ya Allah, sedangkan orang-orang yang aku sayangi ya Allah, orang-orang Abu Thalib pamanku telah mati, sedangkan Khadijah yang menemaniku selama 25 tahun meninggalkanku ya Allah, maka hanya kepadamu aku bergantung ya Allah. Sampai Nabi Muhammad di Taif, sampai saat ini Taif 100% orang-orang Taif masuk agama Islam. Di Mekah itu ada Taif. Jadi orang-orang yang pergi umrah atau haji ke Taif untuk melihat sejarah bagaimana Nabi Muhammad berdakwah di Taif. 25 tahun Nabi bujang atau belum menikah. Pemuda 25 tahun masih bujang, 25 tahun monogami bersama Siti Khadijah. Jadi meskipun Nabi menikahi istri-istri setelah Khadijah, Nabi tetap selalu mengucapkan rasa kasih sayangnya kepada Siti Khadijah, karena yang paling lama menemani beliau selama 25 tahun berdakwah yaitu Siti Khadijah. Istri Nabi itu ada 11. Yang monogami 1 itu Khadijah binti Khuwailid. Yang nomor 2 setelah menikahi Khadijah menikahi Saudah binti Zam'ah. Pernah nulis istri-istri Nabi? Sudah nulis. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua Saudah binti Zam'ah. Yang ketiga Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat Zainab binti Huzaimah. Yang kelima Juwairiyah binti Haris. Yang keenam Safiyah binti Huyai. Ketujuh Hindun binti Abi Umayyah. Yang kedelapan Ramlah binti Abu Sufyan. Yang kesembilan Hafsah binti Umar. 10 Zainab binti Jahsy. Jahsy bukan Wahsy. Kalau Wahsy itu salah satu orang yang menusuk, menombak paman Nabi Hamzah bin Abi Thalib. Yang terakhir 11 Maimunah binti Harith. Jadi Nabi Muhammad menikah dengan 1 monogami, yang lainnya poligami. Setelah diuji oleh Allah, diwafatkan 2 orang yang tersayang dari Rasulullah, Abu Thalib dan Siti Khadijah, maka disinilah ada obat pelipur lara Nabi, yaitu Isra Mi'raj.
yang dimana diabadikan di surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ada satu ayat yang mengagungkan beliau ketika Isra Mi'raj, satu lagi ayat di mana orang-orang menentang Nabi karena tidak percaya bahwasanya Nabi melakukan Isra Mi'raj. Kita akhiri pengajian pada sore hari ini dulu.